Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan tim khusus telah memeriksa 25 personel Polri dalam lanjutan pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kamis lalu kita lihat Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam di Bareskrim Polri. Irjen Verdi Sambo menyatakan telah 4 kali diperiksa, yakni di Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri. Kapolri lalu memutasi Irjen Verdi Sambo ke Yanma Polri. Tidak hanya itu saudara, 2 perwira tinggi yang dimutasi ke Yanma Polri adalah Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Beni Ali. Dan saudara, Polri mengakui ada upaya penghalangan penyidikan kasus dengan cara menghilangkan dan merusak barang bukti. Dialog mengenai hal tersebut kami bahas usai liputan berikut ini. Tim penasihat hukum Barada Richard Eliezer Sabtu siang mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka untuk menyampaikan pengunduran diri sebagai penasihat hukum Barada Eliezer. Alasan pengunduran diri telah disampaikan penasihat hukum pada Kabareskrim. Rabu pekan ini, dalam kasus kematian Brigadir Yosua, polisi telah menetapkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka. Kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard, yang dikenal dengan Barada E, pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Barada E. Mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, itu sudah kami sampaikan di dalam surat kami kepada Kabareskrim, untuk selanjutnya dapat diperlakukan sebagaimana mestinya. Komnas HAM sendiri menilai banyak keterangan Polri di awal kasus berbeda dengan hasil penelusuran. Mulai dari perbedaan lini masa peristiwa dengan rekaman CCTV hingga belum pastinya ada tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Sama dengan Barada E, ini kan baru keterangan Barada E sendirian, yang kemudian diperkuat oleh keterangan Ricky yang juga berada di lantai bawah. Tapi Ricky sebetulnya tidak melihat langsung tembak-menembak itu. Dia katanya melihat Joshua mengacungkan senjata, kemudian ketika ada suara tembakan dia sembunyi. Jadi dia nggak tahu sebetulnya lawan tembaknya si Joshua itu siapa dalam konversasi dia. Polri sendiri mengakui ada kendala dalam pengungkapan kasus karena ada upaya penghilangan barang bukti. Untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat terang perkara seterang-terangnya sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan terbuka. Tentunya memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan, membuat membutuhkan waktu kita untuk melakukan penuntasan masalah ini. Menindaklanjuti upaya penghalangan penyidikan kasus, Kapolri pun membuat telegram mutasi sejumlah personel Polri. 3 perwira tinggi ikut dimutasi, Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Beni Ali dimutasi ke bagian pelayanan Mabes Polri atau Yanma Polri. Perwira tinggi pengganti pun telah disiapkan. Kapolri telah menegaskan mutasi dilakukan agar penyidikan kasus bisa berjalan baik. 25 personel Polri telah diperiksa terkait tidak profesional dalam penanganan TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Dugaan upaya menghalangi proses penyidikan kematian Yosua berbuntut pada pencopotan 3 jenderal dan sejumlah perwira. Akankah langkah ini membuat tim kerja tim khusus makin efektif? Kami membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto bersama penasihat hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam juga. Selamat Malam. Saya ke Pak Kamarudin dulu. Pak Kamarudin, ada 3 jenderal termasuk Pak Verdi Sambo dicopot, ada 25 perwira polisi diperiksa. Kalau kata Kapolri ini karena tidak profesional dalam menangani penyidikan. Anda melihat ini sudah langkah tegas dari Polri? Belum. Karena kalau hanya dicopot, besok bisa dipromosikan lagi. Itu masih bisa disebut sebagai siasat gitu. Jadi kalau yang benar, kalau memang mereka melakukan kejahatan, yaitu obstruction of justice atau melanggar pasal 221 KUH pidana berupa menghalang-halangi penyidikan, menyembunyikan barang bukti atau merusak barang bukti,
maka menurut saya itu sudah tepat apabila mereka itu dipidana, dijadikan tersangka untuk diadili di pengadilan. Malahan karena mereka itu menyebar hoax dengan mengatakan bahwa Baradae ini adalah jago tembak, pelatihnya polisi, sniper segala macam, maka menurut saya itu mereka ini telah menyebar informasi bohong, maka mereka ini cocok dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi bohong. Pak Kamarudin, soal tadi obstruction of justice, kita tahu kan Kapolri terakhir menyebut bahwa tidak hanya di ranah etik tapi membuka kemungkinan pidana. Tadi seperti yang Anda sebutkan 221 KUHP merintangi penyidikan atau obstruction of justice, ini harus dikejar? Harus dong, jadi jangan cuma dipidatokan atau dinarasikan, langsung jadikan tersangka, itu baru benar. Karena mereka itu kan sudah mengkhianati sumpah jabatannya atau janjinya, yaitu menghina Tuhannya, kemudian mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, terus membangkang kepada presiden, sedangkan presiden mengatakan buka, tapi mereka berusaha menutupi, menghalangi, menghilangkan barang bukti, kemudian menipu dan atau membohongi 270 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu sudah layak mereka dipidana. Saya ke Pak Wahyu, kalau dari Kompolnas melihatnya sampai di mana langkah Kapolri bisa dibilang tegas? Mohon maaf mungkin agak berbeda dengan Pak Kamarudin karena posisi kami di Kompolnas kan sebagai pengawas dan kami harus taat pada aturan. Tetapi Kompolnas mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dengan sudah mencopot, jadi tidak memutasi, yang mencopot 10 orang. Dari 15 nama di TR itu kan yang 10 dicopot, yang 5 dihentikan ya. Yang diperiksa sudah ada 25. Sehingga kewenangan menyatakan tersangka dan tidak itu ada banyak penyidik, itu tidak menjadi ranahnya Kompolnas. Tetapi Kompolnas mendorong agar proses ini berjalan lancar karena pencopotan ini merupakan juga salah satu sebetulnya masukan dari Kompolnas, karena dalam proses sebelumnya yang orang melihat lamban, berlarut-larut, lama, itu kita melihat ada problem internal. Dan problem internal itu ada pada problem struktural yang oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas disebut sebagai psikohierarkis. Nah itu sekarang sudah dieliminir. Oke, jadi kalau bicara soal tadi soal psikohierarkisnya harusnya udah nggak jadi masalah lagi ya Pak Wahyu ya? Sekarang proses berjalan. Soal nanti apakah kan sekarang ini sidang kode etik dan sidang etik dan sidang disiplin. Soal nanti ternyata dinyatakan pidana seperti tadi harapannya Bang Kamarudin, saya kira itu nanti proses penyidikan. Kita kawal saja kalau memang harus menjadi harus masuk ke ranah pidana. Dan itu sesuai dengan ketentuan silakan, karena tadi Pak Kabar Eskrim kan sudah menjelaskan ada hambatannya, salah satunya adalah dugaan menghilangkan dan merusak barang bukti. Saya kira itu nanti proses penyidikan lah kita dorong agar keterbukaan, transparansi yang diharapkan Bapak Kapolri ini benar-benar dengan sudah dicopotnya ini semakin mengerucut dan berjalan lancar. Harapan kita seperti itu, Mbak. Ya. Bukti termasuk CCTV, Pak Kamarudin, sejauh ini apa progres yang didapatkan informasi dari pengacara? Termasuk juga kalau Komnas HAM bilang bahwa bahkan ada juga data dari 10 telepon genggam yang sudah dianalisis, sisanya 5 lagi masih dalam proses penganalisis. Jadi sampai sekarang penyidik itu tidak terbuka kepada kami, sedangkan kami sangat terbuka kepada penyidik dengan memberikan 11 saksi, memberikan atau menyerahkan bukti-bukti, baik itu bukti rekaman elektronik, bukti surat atau akta, kemudian barang bukti sudah disita, tetapi mereka tidak pernah terbuka. Salah satu contoh, 2 hari lalu saya ke Bareskrim Polri menanyakan hal yang sangat sederhana. Pertama yang saya tanyakan, apakah pakaian yang dia pakai oleh almarhum Nofriansyah Joshua Huta Barat sudah disita atau sudah dikuasai oleh penyidik? Mereka tidak bisa menjawab atau tidak tahu. Kemudian saya tanya lagi, apakah sepatu, kaos kaki, pakaian dalamannya semua sudah dikuasai penyidik? Belum juga, mereka belum bisa menjelaskan. Kemudian saya tanya lagi, apakah 3 handphone atau 3 unit handphone milik daripada Nofriansyah Joshua Huta Barat telah dikuasai oleh penyidik? Juga belum bisa dikasih tahu. Lalu saya tanya pertanyaan yang paling sederhana lagi yang terakhir, apakah Bapak Perdi Sambo, Ibu Putri dan atau para ajudan atau supat telah dimintai keterangan? Mereka bilang belum dimintai keterangan. Oleh karena itu apa yang kita harapkan dari mereka yang seperti ini? Maka tetap saya berpedoman pada
Bapak Presiden atau Presiden Republik Indonesia harus membentuk tim independen yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi Militer, sama auditor militer, Kejaksaan Agung, Polri, praktisi, NGO segala macam untuk membuka masalah ini. Oke, Anda Karena melihat kalau ini enggak, tidak terbuka dari sisi penyidik. Pak Wahyu melihatnya hanya bagaimana? balilut aja, enggak ada dikerjakan. Oke, Jadi hanya manis di bibir, diucapkan, dipidatokan, tapi tak dikerjakan. Oke, Kompolnas melihatnya proses penyidikan ini sudah terbuka atau belum? Kalau dari pengacara tadi bilangnya masih banyak data yang tidak dibuka. Kami Kompolnas mengawasi dari sisi prosedur sudah on the track. Soal kemudian ada beberapa data atau informasi yang tidak disampaikan publik, dalam pandangan kami itu merupakan strategi penyidik dan itu bukan ranah kami. Silakan penyidik, kita percayakan kepada penyidik. Tapi secara prosedur tidak ada yang lewat dari track ya? Artinya sudah dalam track yang betul? Ya, tetapi soal penetapan, soal nanti persangkaan itu kan kewenangan di penyidik. Kita harus percaya. Bagaimana kita nggak bisa kepada lembaga ini, lembaga yang dibentuk oleh negara, yaitu aparat kepolisian dengan Bareskrim, kita serahkan dulu nanti bagaimana hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata kita lihat ada hal-hal yang memang tidak sesuai atau ada upaya-upaya ada penghilangan data atau ada pemutarbalikan informasi, itu baru nanti kita lakukan. Ini kita hasilnya belum, pengumuman resmi belum tahu, baru diumumkan satu tersangka, kemudian ada pasal penyataannya yaitu Junto 55 dan 56. Kita ikuti saja, kita percaya kepada penuh karena lembaga ini jangan kemudian lembaga institusi Polri ini kemudian kita korbankan ya gara-gara ini kemudian dianggap nggak independen. Kita harus memberikan, kami sebagai Kompolnas punya kewajiban mengawal agar kinerja polisi dan marwah polisi ini harus kita jaga. Yang jelas sejauh ini kalau Kompolnas melihatnya semuanya sudah on the track begitu ya Pak Wahyu. Saya ke Pak Kamarudin. Hasilnya itu nanti itu penyidik lah, kita pantau. Kita sambil tunggu hasil dari penyidik. Pak Kamarudin, yang terbaru juga hari ini tadi pengacara dari Eliezer mengundurkan diri. Nah, tanggapan Anda Pak Kamarudin? Pak Kamarudin? Hilang dia. Pak Kamarudin bisa dengar suara saya? Kita perbaiki komunikasinya kalau belum bisa mendengar suara saya. Halo, sudah, tapi gambarnya hilang. Oke, Pak Kamarudin, saya ulang lagi pertanyaannya. Hari ini yang terbaru pengacara Barada Eliezer mengundurkan diri. Tanggapan Anda? Karena 2 hari lalu kami bertemu di TV One, saya menasihati pengacaranya di depan Pak Susno Duwaji. Kamu akan dibully masyarakat nanti kalau kamu membela orang yang tidak jujur. Tapi kalau si Baradae mau mengaku jujur, memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang menyuruh dia untuk mengaku-ngaku sebagai pelaku, kemudian dia memberitahu berapa dia dibayar dan seterusnya, kamu boleh bela, kan begitu ya. Saya memotivasi dia, katakan yang benar di atas benar, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu adalah dusta. Dusta itu adalah berasal dari si jahat. Oleh karena itu, jangan kita advokat yang profesi terhormat ini menjadi pembela penjahat. Tapi kalau dia sadar dan bertobat dan mau berterus terang, bila perlu saya biayai, saya bayar biaya pengacaranya, kan begitu. Supaya terpenuhi rasa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya. Jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Oh ya? Coba Kompolnas silakan dijawab Pak Wahyu. Ikut-ikutan mengatakan tembak-menembak, ikut-ikutan mengatakan pelecehan seksual, ikut-ikutan menyebar hoax. Oke, sebelum Pak Kamarudin ini harus dijawab oleh Pak Wahyu karena cukup serius yang Anda katakan. Silakan Pak Wahyu. Ya, serius. Maaf Bang, sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Tolong buktikan. Itu Benimamoto ngapain itu? Silakan tuntut. Silakan Anda laporkan ke polisi kalau kami sebagai bumpernya Polri. Justru kami pengawal, kami bela semua. Apa yang Abang usulkan itu kami yang dorong. Mulai dari itu Bapak Benimamoto dari Kompolnas kami yang bukan? dorong. Mohon maaf, kami ini diberi amanah untuk menjaga marwahnya Polri. Pertanyaan saya Bapak, Benimamoto itu dari Kompolnas atau bukan? Pak Benimamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya ini anggota Kompolnas. Mohon maaf Bang. Jadi yang Kompolnas ingin luruskan adalah jangan hanya mengutip tetapi harus mengawasi apakah yang dikutip itu benar atau tidak. Ada banyak koreksinya. Kapolri sudah mencopot pejabatnya. Sudah ada bukti Bang. Sudah ada bukti. Itu karena saya desak Pak, bukan karena Kompolnas. Ya, Abang boleh. Oke Pak Kamarudin, kita gantian dulu. Sekarang ke Pak Wahyu dulu, silakan dijelaskan. Abang bicara di dekat publik loh Bang. Abang bicara di dengar publik dan Abang itu pengacara. Pak Benimamoto itu bicara di dengar publik Pak. Abang bilang Kompolnas membela Polri.
Kalau Polri Betul. benar ya harus kita bela. Nah, Marwah mau Polri saya itu harus kita tunjukkan jaga. linknya. Tapi kalau salah Oke, ya kita tunggu bilang Pak salah. Kamarudin gantian lu. Pak Wahyu silakan jelaskan karena ini cukup serius tadi yang disampaikan. Enggak, Singkat waktunya. Silakan. ini penting. Kami membela Polri kalau Polri itu benar. Tapi kalau salah ya kita bilang salah. Buktinya Kapolri berani otopsi secara terbuka, berani mencopot. Itu karena usulan kami yang saya, dorong. Bapak. Ya. Bukan usulan Kompolnas. Ya mohon maaf lah, mohon maaf. Bapak benar-benar begitu. Tetapi kami tidak Oke, punya baik. niat jelek untuk itu. Justru kami menjaga marwah Polri ini jangan sampai institusi ini ada 450 orang, Bang. Abang harus lihat ini sebagai sesuatu yang harus Itu kita hargai. perkataan Ini lembaga saya, yang Pak. dipimpin Jangan negara dikorbankan undang-undang. Polri hanya karena 1-2 orang. Oke, baik. Masing-masing saya Bapak mau yang minta mengutip closing perkataan statement-nya saya. agar clear di sini. Jangan ada yang saling tuding tapi harus berdasarkan bukti. Dari mulai Pak Kamarudin dulu, apa yang harus diawasi dalam proses penyidikan dan apakah ini sudah dalam jalur yang betul? Silakan Pak Kamarudin. Sekiranya Kompolnas dari awal mengawasi, tidak mungkin ada yang 25 ini yang diduga melakukan obstruction of justice. Tetapi karena mereka ini adalah khususnya Bapak Benny Mamoto dari awal melegitimasi atau membenar-benarkan perbuatan daripada para penyidik ini dan cenderung melawan apa yang saya katakan, maka akhirnya berlarut-larut. Kalau saya kan dari awal mengatakan ini pembunuhan terencana, saya punya buktinya. Oke. Dia diancam dari tanggal 21 Juni, diancam lagi sampai Baik, dan tanggal ini 7 proses Juli. penyidikan masih ada ya, masih berlangsung. Artinya kita masih Ya, tunggu tetapi proses ini kan tidak seperti kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada polisi ini. Faktanya Oke. banyak juga polisi yang nakal kan begitu. Beda dengan percaya kepada Tuhan. Jangan disamakan percaya kepada Tuhan dengan percaya Tapi yang jelas kepada proses hukum ini harus Polri. dilakukan begitu ya Pak Kamarudin. Silakan terakhir Pak Wahyu. Saya kira posisi Kompolnas tetap kami mengawal, kami menjaga marwah Polri. Kalau Ya. Polri tidak benar, ya harus kita tegur, yang harus kita benarkan. Apa yang kita temukan ada kesalahan, ya harus kita tunjukkan kalau itu salah. Tetapi marwah Polri sebagai institusi negara yang oleh undang-undang diminta untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum sebagai pelindung rakyat ini jangan dirusak hanya gara-gara kasus ini. Itu adalah perilaku tingkah laku sebagai oknum saja. Jangan kemudian digeneralisir bahwa semua anggota Polri. Kami punya sebagai Kompolnas punya. Bapak, tahun ini Oke. saya berulang kali Oke, kirim cukup surat Pak ke Kamarudin Kompolnas. tadi sudah. Sekarang Pak Wahyu. Sebentar. Saya Oh, tahun itu ini berkirim surat ke Kompolnas sudah berulang kali dalam perkara lain. Gak ada yang dilakukan Oke, baik. Kompolnas. Pak Wahyu. Dan itu menyangkut uang negara 300 triliun. Tak ada apapun yang dilakukan Kompolnas, malah coba diam-diam saja. Oke, Pak Wahyu. Saya bisa Terakhir. buktikan. Oke, ini Malam ini pun bisa saya buktikan. Pak Kalau Kamarudin, Bapak oke, sudah kumpul ditangkap saya di poinnya. Kompolnas, Sekarang Pak malam ini Wahyu. saya antarkan buktinya. Oke, Pak Wahyu. Ditutup. Kami Kompolnas terbuka. Silakan kalau ada laporan yang masuk ke kami dan belum terproses. Mana tidak ada di balas silakan. satu pun. Ini kita rekam, kita akan segera lacak ini. Betul. Tolong Ada uang negara 300 triliun. Saya nomornya, kirim surat ke tanggal Kompolnas, tidak suratnya dijawab. kami akan lacak. Oke. Kami ada tanggal suratnya. Oke, baik. Tapi jangan dibilang bahwa Kompolnas ini justru membuat berita bohong, membuat hoax. Bukan seperti itu. Kami justru mengawal Polri agar marwah institusi ini jangan dirusak. Oke. Itulah cita-cita saya, Pak. Baik, kembali ke kasus ini yang kita garis bawahi, penyidikan harus diawasi secara terbuka seperti juga janji Kapolri, dan ingat penyidikan ini pro justisia. Jadi prosesnya harus kita awasi bersama karena proses hukum inilah yang nantinya akan mengungkap kebenaran dari kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih atas waktunya Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Terima kasih juga Kamarudin Simanjuntak, penasihat hukum terima keluarga kasih. Brigadir Yosua. Selamat malam.